Salam, selamat malam bagi kita semua. Mari kita meluangkan sedikit waktu untuk mendengarkan renungan ini, biar perasaan, hati, dan pikiran kita lebih tenang dan damai. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur puji Tuhan, terima kasih Tuhan Allah atas berkat dan anugerah yang Engkau melimpahkan kepada kami. Kami memuji dan menyembah kepada Allah Bapa yang senantiasa. Kiranya Engkau mendengarkan doa ini, sehingga memberkati dan memahami kami, menuntun kami dalam setiap kami melangkah menjalani hidup kami, mempercaya kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji Tuhan, puji syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kitab Imamat bab 4 ayat 2. Korban penghapus dosa. Tuhan, berfirmanlah kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau engkau berbuat dosa itu, imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lambu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan membeli lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit darah dari itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran, dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja, itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan segala satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa ke mereka depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam sebagian darah kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan menceridiskannya 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir. Kemudian darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan. Di dalam kemah pertemuan, segala lemak harus dikhususkan dari lembu itu dan dibakar di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya
dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan, korban menghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, iman itu mengadakan perdamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan, dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.